yang pertama alasan begini ya, anak-anak dan remaja itu ibadah di situ, ya, bukan ibadah permanen, ya. Jadi itu bukan rumah ibadah. Nah, berdasarkan SKB atau Peraturan Bersama Menteri Nomor 98 2006, yang dibutuhkan izin untuk beribadah itu adalah rumah ibadah. Jadi kalau saya punya properti pribadi, saya mau berdoa di properti rumah saya, ya boleh. Nah, itu pertama. Yang kedua, kegiatan mereka itu positif. Ya, ada libur diisi dengan kegiatan, kalau di Islam itu pesantren kilat. Nah, itu kan positif. Itu membina iman adik-adik dan anak-anak remaja untuk bertakwa kepada Tuhannya. Kalau orang yang bertakwa kepada Tuhan harus jadi baik. Dan ketika orang yang jadi baik, ya, maka negara ini untung. Karena di samping dia nanti budi pekerti dan rohaninya baik, pintar juga. Nah itu. Jadi kalau mau dibubarkan, harusnya warga itu bubarkan orang-orang yang kawin kontrak di puncak. Orang-orang yang memabukkan terus mereka melakukan pembegalan. Bubarkan itu warga. Gak boleh orang beribadah Anda bubarkan, Anda melanggar konstitusi itu semua, ya. Itu tadi mengenai warga. Lalu yang kedua mengenai Kapolsek. Ini si Endang Slamet ini AKP ya. Saya nggak pakai bapak lagi nih sekarang. Polsek ya, Kapolsek. Ini orang keterlaluan. Dia menyatakan, saya sampaikan dulu sebelumnya. Sebelumnya itu sempat ada mediasi. Nah di mediasi ini pun menurut informasi yang saya terima, dia ini sudah berpihak, ya, dengan mengatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan. Ya. Atas dasar apa Anda bilang tidak boleh kegiatan, Pak Endang? Anda jangan sembarangan berbicara, Pak. Ya. Lalu tindakan yang dia sampaikan atau pernyataan yang disampaikan di dalam mediasi itu diimplementasikan oleh si Endang Slamet ini, ya, dengan tindakannya dia mengatakan atas nama undang-undang tempat ini saya tutup. Ya. Itu omong kosong, tidak berdasar dan cacat logika. Undang-undang yang mana yang Anda maksud? Tidak ada undang-undang yang memperbolehkan polisi menutup properti orang. Nggak ada. Anda belajar hukum lagi, Pak. Anda nggak layak jadi Kapolsek. Nah, yang kedua, polisi itu hanya berhak dan memiliki kewenangan untuk menyita pasal 39 KUHP, ya, atau memasang polis lain. Tapi memasang polis lain itu untuk sesuatu hal yang berkaitan dengan peristiwa pidana. Nah sekarang yang jadi soal dalam isi kepalanya Endang Slamet ini, yang melakukan tindak pidana atau melakukan pelanggaran adalah anak-anak remaja dan juga anak-anak yang melakukan kegiatan ibadah serta pemilik villa yang mengizinkan kegiatan itu. Nah pemikiran itu yang salah. Pemikiran itu yang salah didukung lagi dengan apa yang disampaikan di dalam pernyataan selanjutnya, bahwa rumah tidak salah, yang salah adalah mereka melakukan kegiatan peribadatan di luar agama dan keyakinan kita. Wah ini jelas-jelas ini melanggar konstitusi nih. Saya nggak tahu dulu SD, SMP, SMA, kuliah belajar di mana ini. Dan di kepolisian dididik nggak ini Kapolsek ini, si Endang ini. Nah, konstitusi dilanggar. Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 22 dilanggar. Padahal polisi selaku alat negara harusnya jadi pelindung bagi korban tindak pidana yang punya motifnya terkait kebencian terhadap orang yang ingin beribadah. Amanat konstitusi dan amanat pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara bebas memeluk keyakinan, bebas mempraktikkan ajaran agamanya, dan wajib dilindungi. Yang melindungi itu negara. Anda bagian dari negara, Pak Kapolsek. Ketika Anda menyampaikan hal seperti itu, Anda telah melanggar konstitusi kita, dan Anda juga telah melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nah, ternyata setelah saya kaji lagi, ya, di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022, yang dilanggar itu ternyata bukan hanya undang-undang, kode etik profesinya pun dilanggar ini sama si Endang Slamet ini. Apa yang dilanggar? Ada yang namanya etika kelembagaan, ada yang namanya etika kemasyarakatan, ada yang namanya etika pribadi. Di dalam etika kemasyarakatan dan kelembagaan, amanat dari kode etik profesi, polisi harus menjunjung tinggi dan melakukan setiap tindakannya berdasarkan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kalau kita berbicara hak asasi manusia itu bukan cuma HAM secara umum, ya, mempraktekkan ajaran agama, meyakini kerajaan percayaan agama, itu merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling fundamental. Makanya saya bingung, kenapa kok Kapolsek ini ketika menyampaikan tindakan dari anak-anak remaja dan anak-anak ini katanya tidak diperbolehkan atau di luar dari keyakinan kita,
seperti seakan-akan tidak memiliki rasa kesalahan. Ya, ini yang bahaya saya pikir. Karena kenapa? Pejabat negara di dalam kepolisian yang juga merupakan penegak hukum tidak boleh diisi oleh orang-orang yang memiliki pandangan sempit. Ya. Lalu di dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 di situ juga jelas bahwa setiap ya, anggota Polri dan pejabat Polri tidak boleh ya melawan kebijakan pemerintah. Saya kasih tahu sama intensif investigasi ya, biar nanti disebarluaskan. Kebijakan pemerintah melalui presiden dan wakil presiden terpilih, ya, salah satunya diambil dari Asta Cita. Di mana yang pertama, Asta Cita itu, ya, fokusnya terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedelapan, toleransi dan kerukunan umat beragama. Kalau kita berbicara toleransi, maka rujukannya adalah persamaan, ya, saling menghargai. Tidak boleh ada orang ataupun pejabat ataupun kapolsek yang beranggapan atau berpikiran kalau di situ wilayahnya Muslim, orang Kristen tidak boleh beribadah di situ. Nah makanya, menurut saya atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si Endang Slamet ini selaku kapolsek, sudah selayaknya dia segera dicopot dan diproses untuk diperiksa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Kalau tidak, nanti Bapak Listio Sigit, Bapak Kapolda, Bapak Kapolres akan dianggap mengaminkan perbuatannya Endang Slamet ini. Kalau anak buahnya bersalah tidak ditindak, berarti pimpinannya salah juga. Kalau pimpinannya salah juga, berarti mereka sama-sama tidak mengikuti ataupun menentang kebijakan Asta Cita Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Ini sering loh diulang-ulang dalam kampanye Pak Prabowo. Mari kita toleransi, menjaga kerukunan. Nah gimana kalau kita, pejabat kita aja nggak bisa mengikuti arahan tersebut, gimana masyarakat? Let me do that. Kasus intoleransi kembali mencoreng wajah keberagaman di negeri ini. Kali ini, insiden memilukan datang dari Sukabumi, Jawa Barat, sebuah wilayah yang selama ini dikenal damai, tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional. Sebuah video menggemparkan dunia maya. Dalam rekaman tersebut, tampak sekelompok warga menghadang umat Kristen yang hendak menjalankan ibadah di sebuah rumah pribadi. Suasana yang seharusnya tenang dan khusyuk berubah menjadi tegang dan penuh intimidasi. Jeritan hati soal kebebasan beragama pun menggema di ruang-ruang digital. Tak butuh waktu lama, publik bereaksi keras. Kecaman demi kecaman membanjiri media sosial. Tokoh-tokoh masyarakat dan pegiat hak asasi manusia angkat bicara. Namun satu pernyataan yang paling menyita perhatian datang dari pengacara kondang, Martin Simanjuntak. Dengan nada tegas dan penuh emosi, Martin mendesak agar Kapolsek Cidahu segera dicopot dari jabatannya. Ia menilai, aparat tidak menjalankan tugasnya melindungi hak konstitusional warga negara untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Apakah ini cerminan potret suram toleransi kita? Dan sejauh mana negara hadir melindungi minoritas dalam menjalankan keyakinan mereka? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Kejadian ini bermula dari sebuah kegiatan ibadah umat Kristen di salah satu rumah warga di Cidahu, Sukabumi. Sayangnya, ibadah itu mendapat penolakan dari sekelompok warga yang datang beramai-ramai dan membubarkan secara paksa. Martin Simanjuntak, seorang pengacara sekaligus aktivis HAM, mengunggah video pernyataan tegas di akun media sosialnya. Dalam video tersebut, ia menyampaikan, lebih besar dari, saya minta Kapolres Sukabumi, bahkan Kapolda Jabar, untuk mengevaluasi Kapolsek Cidahu. Bila perlu, copot jabatannya, karena tidak ada tindakan tegas terhadap pelaku intoleransi. Martin juga menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, peristiwa ini bukan hanya bentuk intoleransi, tapi juga pelanggaran hak konstitusional warga negara. Pasca viralnya video dan pernyataan tegas dari Martin Simanjuntak, jagat media sosial pun dibanjiri reaksi warganet. Ribuan komentar membanjiri berbagai platform, mulai dari Twitter, Instagram, hingga TikTok. Mayoritas netizen memberikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Martin dan menuntut keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.
Sudah saatnya hukum berdiri tegak untuk semua golongan. Kebebasan beribadah bukan sesuatu yang bisa ditawar. Negara ini berdiri di atas perbedaan. Kalau ibadah di rumah sendiri saja dilarang, lalu di mana lagi rakyat merasa aman? Salut dan hormat untuk Bang Martin. Kita butuh lebih banyak orang berani seperti beliau, yang berani membela hak dasar warga. UUD 1945 sudah jelas menjamin kebebasan beragama. Ini bukan soal mayoritas atau minoritas. Ini soal hak sebagai warga negara. Namun, tak sedikit pula netizen yang mencoba bersikap hati-hati dan meminta agar publik menunggu klarifikasi menyeluruh dari semua pihak. Kita tentu marah, tapi jangan sampai terbakar emosi. Harus dilihat dulu kronologinya secara utuh. Semoga ini tidak dimanfaatkan untuk memprovokasi atau memperkeruh suasana antar umat beragama. Kebenaran harus dibuka tuntas. Tapi jangan sampai kita menuduh tanpa data lengkap. Semua harus mengedepankan proses hukum. Di tengah gelombang emosi dan simpati, terlihat bahwa publik Indonesia tetap menaruh harapan tinggi pada keadilan dan persatuan. Masyarakat ingin kebenaran ditegakkan, namun dengan kepala dingin dan semangat menjaga harmoni. Peristiwa di Sukabumi ini kembali membuka mata kita bahwa intoleransi masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Permintaan Martin Simanjuntak untuk mencopot Kapolsek Cidahu menjadi simbol ketegasan dalam menuntut keadilan. Negara harus menjamin keamanan setiap warga dalam menjalankan ibadah, tanpa rasa takut atau ancaman. Apa pendapat kalian soal sikap Martin Simanjuntak ini? Apakah memang sudah saatnya tindakan tegas dilakukan? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan info-info penting dan terbaru dari dunia hiburan dan sosial.